Umat Islam merasa dipinggirkan tapi uangnya dipakai pemerintah untuk bangun infrastruktur. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra menyesalkan sikap Anggito Abimanyu, yang menyatakan siap untuk melaksanakan instruksi Presiden Jokowi untuk menggunakan dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Anggito yang kini menjadi anggota Badan Pengelola Keuangan Haji, seperti menanggung beban masa lalu untuk bisa berkata lain, selain daripada siap melaksanakan instruksi Presiden. Dana haji yang terdiri atas setoran calon jemaah dan dana abadi umat itu yang sekarang berjumlah 95 triliun lebih dan akan meningkat menjadi 100 triliun awal tahun depan. Diinstruksikan Presiden Jokowi agar 80 triliunnya digunakan membiayai pembangunan infrastruktur. Walaupun Jokowi menyebutkan dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang kecil risikonya, namun semua itu tetaplah harus dianggap sebagai pinjaman pemerintah kepada umat Islam. Jika sebegitu besar dana yang digunakan membiayai infrastruktur, risiko bisa saja terjadi, sehingga bisa saja pemerintah suatu ketika gagal memberangkatkan jemaah haji. Padahal umat Islam ada yang telah menjual tanah, sawah dan ladang untuk membiayai perjalanan haji mereka. Umat Islam Indonesia sendiri merasa terpinggirkan di negerinya sendiri, dengan banyaknya tekanan kepada ormas-ormas Islam, para ulama, habaib dan mubalik. Dalam situasi seperti itu, kuranglah bijak jika pemerintah justru menggunakan dana milik umat Islam untuk membiayai proyek infrastruktur. Dana itu sebagian dapat dijadikan modal mendirik bank haji untuk membantu kegiatan usaha umat Islam, membangun rumah sakit dan sekolah-sekolah. Dengan demikian, umat Islam akan menjadi kuat dan sejahtera. Pemerintah kini sedang dililit utang dalam dan luar negeri, sehingga sulit mencari pinjaman, termasuk untuk menutup defisit APBN yang kini telah mendekati maksimum 3% seperti diatur dalam undang-undang. Ini beda dengan pernyataan Presiden Jokowi di awal masa jabatannya yang mengiming rakyat dengan kata-kata, "Jangan khawatir, uang kita masih banyak." Dana milik negara tidaklah sebanyak yang diduga Presiden. Sekarang pemerintah mencabut macam-macam subsidi, menaikkan pajak, sementara angka pertumbuhan ekonomi menurun dan jumlah kemiskinan serta pengangguran makin bertambah pula.